Oke. Budaya populer dikenal juga sebagai budaya pop. Adalah totalitas ide, perspektif, perilaku, citra, dan fenomena lainnya yang dipilih konsensus informal di dalam arus utama sebuah budaya. Khususnya oleh budaya barat di awal pertengahan abad ke-20, arus utama global muncul pada akhir abad ke-20, awal abad ke-21, dan pengaruh besar dari media massa. Kumpulan ide menembus kehidupan sehari-hari dari masyarakat itu. Budaya populer dipandang sebagai sesuatu yang sepele dalam rangka mencari penerimaan konsensual melalui yang arus utama. Akibat budaya populer muncul dari paripristisme sengit dari berbagai sumber non-arus utama, khususnya kelompok-kelompok agama dan kelompok kontra budaya. Menganggap sebagai superficial, konsumeris, sensualis, dan rusak. Bentuk singkatnya adalah budaya pop berawal pada tahun 1960-an. Kemajuan teknologi, baik dalam bidang teknologi, baik dalam teknologi informasi maupun teknologi transportasi, mendorong munculnya produk-produk kebudayaan baru dalam masyarakat. Dalam beberapa masyarakat ada produk kebudayaan yang harus dipertahankan dari masa ke masa yang tidak boleh dirubah. Salah satu wujud kebudayaan yang dihasilkan dengan adanya keterlibatan media massa adalah kebudayaan massa atau mass kultural, dan kebudayaan populer atau pop kultur. Berbagai wujud pop kultur ada di sekitar kita seperti gaya berbusana, makanan, musik, dan film. Raymond Williams memberikan 4 definisi tentang budaya populer terkini, yaitu populer adalah banyak disukai oleh orang. Populer adalah jenis kerja rendahan. Populer adalah karya yang dilakukan oleh orang yang membuat senang orang lain. Populer adalah budaya yang memang dibuat untuk menyenangkan orang lain. Kata pakar berikut ini adalah beberapa pengertian budaya populer, yakni ST Sunarti mengatakan bahwa budaya populer adalah budaya yang lahir atas kehendak media. Dalam konteks budaya rakyat, kultus, budaya populer didefinisikan sebagai budaya rakyat jelata yang tumbuh kemudian dimiliki dialami oleh rakyat jelata yang berbeda dengan para bangsawan yang menganut dan mengalami budaya yang tinggi. Budaya populer juga diartikan sebagai budaya yang menyenangkan, banyak disukai oleh orang. Budaya populer dapat didefinisikan sebagai budaya yang berfungsi mengakomodasikan wujud-wujudnya dan dapat dikategorikan oleh budaya tinggi. Budaya populer juga dapat didefinisikan sebagai budaya komersial yang merupakan dampak dari produksi massa dilakukan oleh media. Menurut McDonald, budaya populer adalah sebuah kekuatan dinamis yang menghancurkan batasan kuno, tradisi, selera, dan mengaburkan segala macam perbedaan. Menurut Fiske, budaya populer merupakan sebuah wujud alat perlawanan terhadap budaya dominan. Menurut Brownie, adalah budaya yang ada di dunia ini di sekeliling kita meliputi sikap, perilaku, tindakan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, bangunan sekeliling kita, jalan-jalan sekitar kita, apa yang dimaksud dari pekerjaan kita, hiburan-hiburan kita, olahraga yang dilakukan, politik, aktivitas kita yang lain, bagaimana bentuk dan cara mengontrolnya. Stuart mengatakan bahwa budaya populer merupakan medan pergaulan yang mencakup muncul dari bertahannya hegemoni. Budaya populer merupakan kumpulan gagasan-gagasan, perspektif, sikap-sikap, dan fenomena yang lain dianggap sebagai sebuah kesepakatan konsensus informal dalam sebuah kebudayaan arus utama pada akhir abad ke-20 hingga abad ke-21. Budaya populer ini banyak dipengaruhi oleh media massa yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya massa, budaya populer dihasilkan dari teknik-teknik industrial, produksi massa, dan dipasarkan oleh keuntungan dari khalayak konsumen massa. Budaya massa ini berkembang sebagai akibat
dari kemudahan-kemudahan reproduksi yang diberikan oleh teknologi seperti percetakan, fotografi, perekaman suara, dan sebagainya. Akibatnya musik dan seni tidak lagi menjadi objek pengalaman estetis, melainkan menjadi barang dagangan yang wataknya ditentukan oleh kebutuhan pasar. Budaya populer juga oleh orang atau kelompok tertentu disebut sebagai backward, di mana yaitu produk budaya populer yang dikendalikan oleh perdagangan kaum ekspansionis. Karakteristik budaya populer disebut sebagai berikut: realitisme budaya populer yang merealitifkan segala sesuatu sehingga tidak ada yang mutlak benar maupun mutlak salah, termasuk juga tidak ada batasan ataupun mutlak. Misalnya batasan antara budaya tinggi dan budaya rendah, tidak ada standar mutlak dalam bidang seni dan moralitas. Pragmatisme budaya populer menerima apa saja bermanfaat tanpa memperdulikan benar atau salah yang diterima tersebut. Semua dapat diukur hasilnya dan dimanfaatkan bukan dari benar atau salahnya. Sekulerisme budaya populer mendorong penyebarluasan sekularilisme sehingga agama tidak lagi begitu dipentingkan karena agama tidak relevan dan tidak menjawab kebutuhan hidup manusia pada masa ini. Hal ini terutama dalam hidup butuh saat ini, here and now, tanpa harus memikirkan masa lalu dan masa depan. Hedonisme adalah budaya populer lebih banyak berfokus kepada emosi dan kepuasan daripada intelek. Yang harus menjadi tujuan hidup adalah bersenang-senang dan menikmati hidup sehingga memuaskan segala keinginan hati dan hawa nafsu. Hal seperti ini menyebabkan munculnya budaya hasrat yang mengikis budaya malu. Materialisme budaya populer semakin mendorong paham materialisme yang sudah banyak dipegang oleh orang-orang modern sehingga manusia semakin memuja kekayaan materi dan segala sesuatu diukur berdasarkan hal itu. Budaya populer atau budaya MC World sebenarnya menawarkan budaya pemujaan uang, dan hal ini dapat kita lihat dengan larisnya buku-buku self-help yang membahas mengenai bagaimana menjadi orang sukses dan kaya. Popularitas budaya populer yang mempengaruhi banyak orang dari setiap subbudaya tanpa dibatasi latar etnik, keagamaan, status sosial, usia, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Budaya populer mempengaruhi hampir semua orang, khususnya orang-orang yang muda dan remaja hampir di semua bagian dunia, khususnya di negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Kontemporer budaya populer merupakan sebuah kebudayaan yang menawarkan nilai-nilai bersifat sementara, kontemporer yang tidak stabil, yang terus berubah, berganti sesuai tuntutan masa dan tanggung jawab. Kedangkalan atau banalisme ini juga terlihat dari semakin banyaknya orang tidak mau berpikir, merenung, berefleksi, dan bersifat kritis. Sikap-sikap seperti keseriusan, antusias, dan realisme dalam intelektual dan narasi kuat cenderung diabaikan. Hibrid sesuai dengan tujuan teknologi, yaitu mempermudah hidup. Muncullah sifat hibrid yang memadukan semua kemudahan di dalam sebuah produk, misalnya telepon seluler berfungsi sebagai media internet, alarm, jam, kalkulator, video, dan kamera. Demikian juga ada restoran sekaligus menjadi tempat baca, perpustakaan, bahkan pakaian penyeragan rasa, budaya juga, budaya konsumenisme, budaya instan, budaya massa, visual, ikon, gaya, hiperrealitas. Jadi kesimpulannya budaya itu dari masa ke masa itu pasti akan berubah, dan orang yang melakukannya itu pastinya juga akan mengikuti sesuai dengan penemuan-penemuan yang ada. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Reza. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Pak Kevin terlalu semangat, jadi terlalu cepat. Saya akan memberikan sedikit contoh dari budaya populer yang tadi. Itu kan ada banyaknya 19, kalau saya di PPT banyak banget. Jadi yang lainnya nanti bisa kita diskusikan aja.
relativisme itu berarti budaya populer itu menyetarakan semua hal sama aja, gitu kan? Gak ada standar untuk budaya tinggi itu seperti apa, budaya rendah itu seperti apa. Sekarang semua budaya adalah tinggi rendah itu semua sama, jadi relatif. Tergantung siapa yang menilai, siapa yang melakukannya, dan produk apa yang diciptakannya. Jadi itu semua kembali kepada si objek tersebut. Kalau untuk pragmatisme, pragmatisme itu adalah orang yang menerima apa saja yang dilihatnya, itu yang bermanfaat buat dia, walaupun itu salah atau itu benar, bagi dia itu adalah bermanfaat, ada keuntungan untuk dia, itu tidak jadi masalah. Contohnya seperti misalnya adanya tempat pelacuran yang dilegalkan di Surabaya, itu salah, jelas salah. Itu adalah dalam hukum agama itu salah. Tapi mereka melakukan itu karena itu adalah suatu keuntungan. Dan kenapa tidak, gitu kan? Selama itu menguntungkan buat saya dan saya tidak mengganggu kalian semua, gitu kan? Jika kalian butuh, kalian datang. Jika tidak, ya silahkan. Kami tidak memaksa, itu kan anggapan mereka di sana, ya kan? Padahal jelas-jelas itu adalah perbuatan yang salah. Untuk contoh yang ketiga itu sekularisme. Diskusi aja ya, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya nggak tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan aja ya. Kalau ada yang mau tanya, saya yang tanya. Gimana? Kalau saya yang tanya gimana? Oke, tanya ya. Ini bukan pertanyaan saya, ini pertanyaan Fitri. Ya, tapi itu tadi apa hubungannya film tadi? Tadi kan menceritakan tentang kafir gitu. Nah, film tadi itu dengan budaya populer ini. Sedikit film tadi itu menggambarkan bahwa perubahan zaman yang diikuti oleh dua vampir tadi, mereka dari awalnya mereka menghisap darah manusia, mereka berpakaian seram, mereka tinggal di puri, mereka dengan gaya yang ekstrim, ya kan. Kemudian mereka berevolusi, mereka mengikuti perkembangan zaman, ya kan. Mereka menggunakan gadget, menggunakan laptopnya Apple, pakaiannya Prada, pakai high heel, handphonenya iPhone, ya kan. Nah, mereka bergaul ke diskotik, ya kan. Mereka berkencan, mereka memesan pisang, itu mereka mengikuti, gitu kan. Nah, jadi dari dilihat lagi kan ada flashback kan, ada flashback di mana zaman dulu tuh seperti apa, dengan pakaiannya seperti apa, terus pergerakannya dari pakaian yang gombrong-gombrong tertutup semua sampai yang minim banget. Nah, itu semuanya dipertontonkan, gitu. Dan dilihat di situ bahwa tidak ada lagi batasan antara teman, orang yang baru kenal, untuk melakukan hubungan yang sangat dekat, gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh budaya populer yang dipraktikkan oleh dua vampir itu, karena vampir itu kan hidupnya lama, dia mengikuti perkembangan zaman. Kalau dalam kehidupan nyatanya gitu, tapi kan vampir ya, itu otomatis nggak ngerti lah kita kan. Kalau dalam kehidupan nyatanya gitu. Dalam kehidupan nyatanya kita lihat, kita melihat ke budaya yang terjadi ya, bukan ke dua tokoh tadi. Kita lihat budaya yang terjadi. Dari awal kita lihat budaya orang yang jalannya pakai parlente, berjalannya dengan elegan, dengan wibawa. Terus ada lagi kaum
kaum mungkin yang kaum yang lebih rendah, yang berlari-lari, ya kan, joget-joget aneh lah. Jadi Pak, untuk lebih jelasnya, ini saya putarkan adegan grafiknya itu sudah memuat tentang perubahan dari zaman ke zaman ya. Nah ini adegannya real. Dari sini dia ketahuan dari zaman ke zaman itu bagaimana. Jadi pemandangannya kita dari sekitar dari sini, dari mana, dari ke belakang itu bagaimana? Kedangkalan maksudnya Enggak, tadi ada beberapa tentang budaya populer. Terus salah satunya bahwa terus relatif ya? komunitas tadi Yang relatif maju. Nah itu juga. Lagi
Kameranya. Maju. Define aja kontrolnya relatif. Maju berarti udah halaman kecil. Ya. Ya, itu. Kalau gede. Kontrolnya Itu tadi bawah kan 5 kayaknya. Coba 5 kayaknya. Enggak itu. Populer kan jadi kerja rendahan. Maksudnya adalah kan kita udah tahu, udah paham semua ya, budaya tinggi, apa itu budaya rendah. Budaya populer ini adalah budaya yang berasal dari rendahan, gitu. Yang mereka tuh berekspresi terlalu bebas. Mereka menuntut adanya kebebasan berekspresi. Juga dijelasin tadi. Nah, dalam konteks budaya rakyat, budaya populer didefinisikan sebagai budaya rakyat jelata yang tumbuh kemudian dimiliki dan dialami rakyat jelata yang berbeda dengan para bangsawan yang menganut dan mengalami budaya tinggi. Di sini kita bisa pahami bahwa emang ini budaya rendahan dari kaum rendahan, karena seorang bangsawan di zaman dahulu itu mereka tidak melakukan hal-hal yang kalau dibilang tuh ini makhluk gitu, ya kan? Karena kalau kita pahami deh, kalau kita masih punya teman orang Jogja yang orang Keraton, ya kan, masih ada gelar. Tapi kan nggak gantian juga. Nah, Mereka tidak hidup seperti itu. iya, misalnya gini. Karena orang Keraton yang juga ini kok. Iya. Sepatu dan sebagainya. Iya, itu kan korban dari budaya populer. Padahal dari awalnya mereka nggak melakukan seperti itu. Orang tuanya belum tentu juga kan, gitu. Ya menurut saya rakyat jelata juga awal tidak seperti itu. Ya. Iya dong. Kalau kita bicara laku ya, saya pikir budaya seperti itu bukannya berarti rakyat jelata dan diri seperti itu. Bukan, memang ada pergeseran nilai baik di rakyat jelata maupun di kelas kalau kita bilang kelas bangsawan ya. Bahkan kalau kelas bangsawan atau kalau kita kenal komersialite itu justru lebih parah dari yang dipertontonkan kelas jelata sebenarnya. Ya, nah itu kan kita yang udah bisa menganalisa kan. Tapi kan ini kan saya mengambil dasar dari kata pakar, gitu kan. Mungkin di zamannya nanti mereka dia meriset belum ada seperti itu, gitu kan. Karena kan kita terus berkembang. Ini kan saya berdasarkan dengan pakar, gitu kan, penilai saya sendiri. Jadi kita coba mengacu ke menurut Sunardi aja dulu, gitu. Ada pertanyaan lain? Ini budaya populer yang lahir atas kehendak media maksudnya? Oh ya. Jadi media itu secara tidak langsung mengakomodir. Jadi media itu menayangkan, karena kan kita lihat deh, kalau di desa-desa itu kan jarang banget ada namanya diskotik, ada namanya bioskop. Nah, mereka cuma ada media apa? TV, media televisi kan, televisi yang ditonton secara gratis. Di televisi itu tayangannya apa? Ada di FTV, ada tayangan di bioskop lah, ada tayangan di diskotik lah. Orang desa yang awalnya tidak tahu apa itu diskotik, apa itu bioskop, mereka jadi tahu. Itulah kenapa media mengakomodasi wujud budaya yang didapat diberikan budaya tinggi. Ya itu kalau berarti setelah diskotik itu lahir kan, setelah diskotik itu ada. Iya. Ya kan, kalau kita bicara bahwa budaya yang lahir atas kehendak media, berarti awal diskotik ada itu karena media juga. Awalnya banget loh, bukannya diskotik ada di desa. Itu kan katanya budaya populer adalah budaya yang lahir atas kehendak media. Kalau kita bicara lahir, berarti kan keawalannya sekali, bukannya perkembangannya ya. Perkembangannya iya, media memberikan pengaruh memang. Sebentar, kita pahami dulu apa itu media. Media itu banyak. Media itu bukan cuma media televisi, apapun jadi media. Jadi terbangunnya diskotik itu, yang media itu siapa, gitu kan? Yang membawa itu siapa, yang membuat itu siapa? Kan dari orang-orang juga kan, orang yang berkumpul ya. Misalnya sebelum ada diskotik lah, kita bilang. Kita contoh, kita kembali ke tahun-tahun 1800-an lah, belum ada diskotik. Itu ada beberapa orang rakyat jelata
atau kaum bangsawan yang sudah mau berbaur atau gimana. Mereka berpikiran, kita pesta yuk, gitu kan. Orang-orang zaman dulu kan suka ngadain pesta di rumah atau apa. Oke, jadi dalam hal ini media. tentang media itu media apa? Kalau dalam hal seperti ini? Kalau misalnya itu dalam hal media, yaitu media pergaulan. Media pergaulan. Misalnya gini, ada satu orang yang suka pesta. Ke rumah gue yuk, kita ngopi-ngopi. Awalnya ngopi-ngopi, terus mereka mungkin pengen melakukan hal yang lain, ya kan? Itu kan medianya ada, gitu kan? Jadi media itu sebenarnya bukan cuma kita coba perluas lagi apa itu media, gitu kan? Jadi itu apa aja kan penyalur, gitu. Jadi budaya populer ada budaya yang lahir atas kehendak media, atas kehendak itu kan kemauan media itu bisa siapa saja, bisa apa saja, gitu kan? Kalau misalnya dari beberapa orang mau melakukan sesuatu, itu adalah suatu kehendak media kan, gitu. Dan ada orang yang melihat, ya kan? Dia melihat medianya adalah visionnya, dia melihat wah seperti itu, dia ngikutin di tempat lain, ya kan? Terus ada lagi yang melihat medianya vision, ngikutin lagi, terus berkembang, terus beruntut sampai kemana-mana, ya kan? Sampai ada orang yang merekam, udah ada video kita direkam, masukin ke upload ke YouTube atau kemana, itu kan media juga. Nah di situ kelihatan juga kan, wah lu kayak gini, kita bikinnya begini, kita bikinnya begini, terus mulut ke mulut, ya kan? Itu pesan media. Dan mulut ke mulut kita cerita ke teman, sono ada seperti keren begini. Jadi kalau dari penjelasan kalian, dari tadi saya sih mengartikannya budaya populer itu sesuatu yang negatif. Contohnya selalu negatif soalnya. Oke. Kan tadi dijelaskan kan ada di Nah, di sini kan ya, budaya populer menerima apa saja yang bermanfaat tanpa memperdulikan benar atau salah, ya kan? Benar atau salah itu mau urusan belakangan, gitu kan? Karena di sini pragmatis, semua hal itu dari hasilnya atau manfaatnya, gitu kan? Entah itu manfaatnya bisa baik, bisa, misalnya kita bikin ya, sekarang budaya populer juga kan? Kita bikin suatu sinetron religi, ya kan? Di dalam sinetron religi itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang baik. Tukang bubur naik haji, ada tukang buburnya baik, ada yang siapa? Yang jahat tuh Haji Bidin, tahu banget nih, pada sering nonton ini. Nah itu kan gimana sih penonton aja mengambil sisi positifnya dari yang dia lihat. Dia mau ambil sisi positif, oh si tukang bubur ini baik banget hatinya, saya mau coba menjadi model, dia tuh menjadi model saya. Jadi gitu kalau kan? budaya tinggi itu nanti kalau budaya tinggi itu dia relevan dengan ajaran Anda, pasti nggak setuju kalau seperti itu. Kan katanya kalau budaya populer itu yang penting manfaatnya, terlepas dari itu apa namanya sejalan dengan ajaran agama atau enggak. Gitu. Bisa dilihat di sini kan. Kalau budaya tinggi yang ibaratnya masa yang lebih tinggi dari budaya populer, dan itu berarti budaya yang benar gitu. Jalan benar agama juga kan? Enggak ada seperti itu. Apa bedanya dengan budaya populer kalau begitu? Budaya tinggi, mereka orang-orang yang lebih pintar. Yang pastinya kalau nggak pintar mereka akan melakukan hal bodoh seperti itu. Mereka orang yang berbudaya tinggi adalah orang yang memahami, oh ini budaya populer. Dan ya saya cukup tahu. Setelah saya tahu, ya saya nggak melakukan itu. Saya akan melakukan hal yang lebih baik, gitu kan? Kenapa harus ada budaya populer? Ya karena memang itu adalah dinamisme. Itu yang moral bukan masalah benar atau enggak ya? Iya moral. Sekarang gini, orang yang berbudaya tinggi, ya kan? Dia bisa saja mereka pasti akan memikir-mikir ya melakukan hal-hal yang tidak benar, gitu. Karena mereka tahu, mereka punya ilmunya, gitu kan. Contohnya gini deh. Jadi acuan tidak benarnya dalam budaya ini apa? Maksudnya? Kan tadi katanya akan tidak melakukan yang benar atau tidak benar, acuannya apa?
Ya kan kita semua udah tahu dong, maksudnya apa hal yang benar, apa hal yang tidak benar. Kita semua pasti tahu. Dalam agamanya pasti ada sedikit bedanya kan? Iya. Misalkan kalau dalam Muslim menikah 4 kali boleh, mungkin dalam ajaran agama lain nggak boleh, dari situ ada beda. Nah, kan tadi dibilang udah tidak kan. Nih, coba dibaca yang sekularisme, dibaca dulu, terus dipahami dulu, ya kan, baru pasti terjawab deh pertanyaannya. Ada lagi. Coba kita dibaca dulu yang sekularisme, itu kejawab deh pertanyaannya Mbak. Gini, aku pengen nambahin tadi pertanyaan yang disampaikan Soraya. Maksudnya dari budaya populer ini, tadi para ahli itu tadi siapa yang menyebutkan? Sunarti. Nah, dia itu memiliki teori bahwa budaya populer itu lahirlah yang namanya pragmatis, sekuler, hedonis dan lain-lainnya. Itu tidak bisa diperdebatkan sama kita. Dan yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman di depan, apakah setuju dengan budaya populer ini? Dan jika memang setuju, teman-teman bisa menjelaskan sama saya bagaimana secara komprehensif langsung apa tujuan dan manfaatnya, dan bagaimana jika budaya populer ini sudah merusak moral yang memang belum bisa diterima oleh kita. Nah, dan yang saya ingin tanyakan, bagaimana teman-teman mengcounter ketika budaya sekuler ini belum bisa diterima. Apakah pendapat teman-teman juga budaya populer ini sudah saatnya diterima atau belum? Nah, itu aja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Kalau untuk saatnya diterima atau tidak, kita sudah menerima itu secara langsung. Anda berpakaian jeans, Anda bersepatu Nike, atau Adidas, atau berjaket atau apa. Saya berjaket itu. Ini budaya populer. Ya, saya berpakaian, saya menerima secara tidak langsung menerima. Saya adalah korban budaya populer. Saya menonton televisi, saya menonton acara dahsyat, saya menonton acara Indo, itu budaya populer. Saya menonton. Secara langsung kita semua adalah menerima budaya populer itu. Karena budaya populer itu memang sudah ada di sekeliling kita dan tidak bisa diikuti gitu. Kalau saja udah deh kita coba deh di pesantren aja, di pesantren atau pesantren dia belajar agama kan. Nggak mustahil di pesantren itu nggak ada komputer, mustahil di pesantren pasti ada komputer. Di komputer itu dia pasti ada internet. Internet dia bisa menikmati semuanya, ya kan? Secara tidak langsung kita nggak bisa menerima budaya populer pasti, karena sudah terjadi pada diri kita sekarang, ya kan? Saya kembali ke teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan atau apakah teman-teman sendiri di depan ini punya penawar jika budaya populer ini berdampak negatif terhadap diri sendiri atau orang lain? Nah, kan sekarang Mas baca lagi yang sekularisme dipahamin, pragmatisme dipahamin. Ini nih, saya cuma sedikit menggelitik ya. Maksud saya dari tadi kan kalian bicara korban kalian merasa menjadi korban. Saya sendiri tidak merasa saya menjadi korban dari budaya populer. Karena kan kalau kita lihat tidak selamanya budaya populer itu juga negatif. Iya kan, emang enggak selalu negatif. Ya, tapi kalau kita bicara bahwa korban budaya populer konotasinya negatif sekali gitu kan. Oh, kita jangan berperspektif seperti itu. Bukan, satu kata itu tidak bisa memberikan perspektif loh. Iya kan? Karena itu negatif ya. Korban itu negatif, tapi kalian nggak merasa jadi korban. Negatif. dari dulu itu saya pikir dari zaman budaya tinggi. Ntar dulu. Mereka pakai anting loh. Pakai tato. Tato itu dari zaman budaya lalu, bukan budaya populer ya. Dari tahun. Tapi sekarang populer kan? Dari dulu sudah populer. Iya, tapi sekarang populer kan? Sama aja. Iya, Karena sejarah tato. Iya, saya Setiap budaya itu punya tradisi tato yang bahkan lebih menyakitkan. Misalkan
Iya, saya paham kok, saya paham atau itu seperti apa gitu kan, saya paham di Kalimantan juga ada. Jadi gini Mbak, kita agak mempersempit lagi biar nggak terlalu melebar kemana-mana. Jadi yang dimaksud budaya populer adalah apa yang kita alami sekarang, itu Mbak, apa yang kita pakai, pakaian yang kita pakai. Ya saya mengkoreksi sedikit ya. Menggambarkan itu hanya negatifnya aja gitu loh. Ini kan ada manfaatnya juga, tapi kan jangan menggunakan kata korban. Oke, kalau begitu kata apa yang bisa kita pakai? Kita diskusi aja nih, biar enak ya, biar nggak terlalu tegang. Mau tambahin kali ya? Kalau bisa dibilang budaya populer ini yang sisi negatif atau positifnya ya. Tadi kan itu udah disebutin budaya populer mendorong penyebaran radikalisme sehingga agama tidak lagi begitu dipentingkan. Ini mungkin ada sisi negatifnya dan positif. Ini kalau menurut saya budaya populer itu bisa menjadi positif kalau kita penggunaan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sekarang kita secara tidak langsung orang di sekitar kita udah pada cerdas lah. Dia menggunakan seperti contohnya internet. Internet itu akan menjadikan suatu budaya populer yang positif apabila pemakaiannya itu digunakan secara benar, ya kan, memperoleh informasi yang secara luas. Tapi budaya populer menggunakan komputer, internet itu bisa menjadi sisi yang negatif. Kalau kita contohnya kita buka situs-situs yang aneh-aneh, itu kan berarti udah menggunakan budaya populer yang negatif. Mungkin kalau dikaitkan dengan agama gitu, sesuatu yang memang sudah berhubungan dengan agama, berbahasa dengan agama itu pasti kontennya udah salah, ya kan, tidak lagi dibenarkan. Makanya di sini konteks agama adalah kembali lagi kepada agama masing-masing dan kepercayaan diri masing-masing, bahwa kalau misalkan menurut misalnya Mbak ini pakai rok ini itu nggak boleh di agamanya, tapi gimana caranya dia menggunakan budaya populer dengan tidak berpakaian rok ini, tapi dia tetap kelihatan modis. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, ada lagi yang mau nambahin? Pak Indra mungkin, gimana Pak Indra? Tanggapannya? Kalau saya sih di bidang industri ya, budaya populer itu memang perlu ada. Jadi industri mass, industri ketika kebutuhan meningkat itu maka ciptakanlah produksi secara mass, secara populer. Sekarang yang menjadi populer itu adalah contoh produk langsung. Itu memang harus diterima, harus ada. Iya. Mau nggak mau sih kita pasti akan butuh ya. Maksudnya different. Iya, karena kita kan di situ juga kita harus pasti. Maksudnya gini apa? Di sekeliling kita udah pada pakai handphone, udah pakai gadget keren-keren gitu kan. Kita kita masih punya handphone Asia, ya kan. Perbedaannya orang yang punya gadget sama orang yang punya Asia lebih banyak tahunya mana? Lebih banyak pengetahuannya mana? Yang pakai gadget atau pakai handphone Asia? Pasti pakai gadget ya? Enggak, kalau misalnya enggak juga. Enggak, maksudnya untuk pengguna aja nih, untuk pengguna kontennya ke masih dia pegang handphone Asia doang gitu, bukan ke internetnya bukan. Pasti lebih tahu loh, karena apa? Maksudnya dia udah punya gadget. Maksudnya lebih tahu gimana? Lebih tahu, maksudnya lebih tahu tuh lebih tahu isu yang berkembang. Kalau saya juga nggak bisa dibilang begitu mas. Kenapa ya? Ada teman saya, dia tidak mau menggunakan gadget karena kenapa? Bagi dia, kalau dia terlalu asik menggunakan gadget, dia akan kurangnya sosialisasi untuk dunia nyata. Dia akan lebih cenderung ke sosialisasi dunia maya. Dia menggunakan HP Asia karena dia balik ke dirinya dia, karena dia pengen sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Gue mau pakai berlebihan. Kalau memang gue butuh ke internet, gue akan buka internet. Kalau memang gue butuh komunikasi dengan temen gue yang jauh, gue akan buka internet. Atau apabila gue ingin mengetahui informasi yang ada, gue buka internet. Nggak mesti harus melalui HP ya. Iya. Karena aku pakai siapa yang membuat internet pakai gitu. Kalau menurut saya sih, mungkin awal budaya populer itu karena budaya yang hampir berata ya. Jadi kalau sekarang sih, kalau saya lihat budaya populer ini udah lebur ya. Maksudnya kalangan intelektual atau orang-orang yang bisa
melakukan budaya populer ini, ya contohnya kayak sosial media, internet, gitu kan, party, ya kan? Benar banget. Kan ini budaya populer merelatifkan. Relatif itu kan semua sama aja kan, gitu kan. Jadi tidak ada yang mutlak benar maupun mutlak salah. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Termasuk juga tidak ada batasan apapun yang mutlak. Misalnya batasan antara budaya tinggi dan budaya rendah, ya kan? Soraya udah paham pasti. Tidak ada standar mutlak dalam bidang seni dan moralitas. Jadi udah sama aja gitu. Sekarang tuh udah sama aja. Lu mau budaya tinggi, lu mau orang keraton, atau kelakuan lu juga sama gitu kan? Paling enggak gitu kan? Sudah. Sekian. Oke, terima kasih untuk diskusinya. Ada banyak poin yang kita catat yang saya temukan di sini dan sebenarnya menarik. Pertama tentang soal budaya populer ini, soal kita semua ada ya dengan media kita. Terus kemudian media kita nggak bisa menghindari globalisasi membuat kita terikat satu sama lain, nggak punya batasan lagi, nggak punya jarak lagi antara satu kota dengan kota lain, satu negara dengan negara lain. Jadi kita ada di sana dunia kayak gitu. Dan yang pertama yang perlu harus saya ceritakan adalah bahwa ketika bicara tentang budaya populer itu secara sejarahnya sebenarnya adalah sebuah budaya yang tumbuh dari kalangan waktu itu tumbuh dari kalangan rakyat jelata. Kenapa sih harus tumbuh? Pertama sudah pasti persoalan itu. Betapa selama ini kita sudah sangat tahu, kita nggak usah berkonteks Amerika atau Eropa, bahwa di Indonesia pun kita sudah tahu kalau yang namanya kesenian itu hanya milik istana, milik keraton. Namanya tarian hanya milik orang-orang keraton. Itu adalah seni yang tinggi, itu seni yang ilmu. Nah, bicara tentang tarian pasti adalah tarian dari keraton. Tapi apakah rakyat jelata tidak boleh bersedia? Apakah rakyat jelata tidak boleh mengekspresikan cita rasanya? Ya nggak bisa menceritakan kayak gitu. Maka muncullah tarian-tarian dari rakyat, ada yang namanya tari kayu, roding, yang cenderung akhirnya lahan dipleset lama-lama menjadi prostitusi. Tapi itu adalah sebenarnya awalnya adalah perlawanan terhadap yang sudah mapan kayak gitu, seni yang mapan, budaya mapan, bicara budaya pasti selalu ada pemerintahan di istana, di keraton dan sebagainya kayak gitu. Karena di Betawi juga ada seni yang Betawi Tengah, ada Betawi Pinggir. Betawi Tengah itu hanya untuk kalangan bangsawan, karena Betawi Tengah dikenal sebagai Betawi yang bangsawan. Makanya itu beda cara tuturnya, budayanya sendiri dan sebagainya beda antara Betawi Tengah dengan Betawi Pinggiran kayak gitu. Apa yang muncul sekarang di kita, entah itu lenong atau topeng, itu adalah produk-produk dari Betawi Pinggiran. Betawi Tengah hampir tidak muncul seninya kayak gitu. Hampir semua di semua. Dan di konteks di Eropa, kata-kata itu mungkin dari Eropa karena dari Inggris sudah pasti yang dimunculkan adalah persoalan di negara mereka kayak gitu. Dan cara budaya lagi. Kalau saya kutip salah satu pendapat dari kakak Lastanis Thomas Kenner itu bilang bahwa kalau bicara tentang budaya, maka Amerika adalah negara yang paling primitif saat ini. Itu sindiran yang luar biasa. Itu negara yang paling primitif dibandingkan yang paling primitif sekarang itu Amerika. Kenapa? Mereka nggak punya budaya. Mereka itu terdiri dari, mereka itu orang dari perantau ya. Dari Inggris sana, Inggris itu orang yang terbuang dari Inggris. Jadi di Inggris sendiri yang dimuliakan itu yang di Inggris sana. Nah ketika mereka
merantau hijrah ke Amerika, sebenarnya mereka orang jualan. Lalu harus bertemu juga dengan orang-orang asli lokal, orang India kayak gitu. Sampai dia berhasil menang, sama kayak di Australia, menang dia, orang Aborigin tersingkir, orang India tersingkir, dan seakan-akan itu punya mereka, padahal tidak. Ya bagaimanapun itu tetap punya orang Aborigin dan punya orang India kayak gitu. Kalau muncullah bukan cuma orang Inggris, bukan cuma orang Eropa yang datang ke Amerika, tapi datang juga orang dari Afrika, bahkan dari Asia, Cina kayak gitu. Contohnya memang Jetri, orang lain di Amerika. Itu juga ada migrasi orang Cina ke Amerika kayak gitu. Itu membangun di sana. Begitu bauran-bauran itu muncul, tidak ada lagi sebenarnya budaya kita yang mana? Coba tunjukkan mana budaya kita? Gak ada. Makanya di situ muncullah istilah multikulturalisme. Budaya muncul dari berbagai budaya yang satu. Kenapa? Karena punya budaya. Jadi kadang-kadang kalau diskusi kita dari tadi agak melebar dari konteks, kenapa? Karena yang audiens yang dibawa peserta semuanya teman-temannya kalian itu mengambil konteks Indonesia masih nggak nyambung. Itu kira-kira sampai kapanpun ceritanya Indonesia masih nggak enak. Indonesia lebih bagus maksudnya dibanding yang di Amerika. Jadi nggak nyambung di situ ya. Bicara tentang adiluhung dengan budaya negara. Contohnya ada, tapi kita masih bisa kasih contoh. Tapi Amerika contohnya mana? Nah itu kan bisa. Tapi kalau sejarahnya lagi bicara tentang budaya, maka Amerika di Inggris di Eropa kita ngomong tentang kata sadis kan apa? Lebih terhadap seni ya. Maka selalu bicara tentang lagu yang dipikirin siapa? Beethoven, Mozart, Bach dan sebagainya. Namanya susah, namanya repertoarnya susah. Itu yang disebut dengan seni dulu. Yang namanya lukisan pasti ya Picasso, terus siapa lagi? Leonardo da Vinci, segala macam namanya sudah susah banget. Dan itu yang dimunculkan tadi yang seperti dibilang tadi dalam PowerPoint yang muncul sebagai karya estetis kayak gitu. Nah sebagai karya estetis otomatis ketika dia memunculkan imajinasinya, ketika dia mengembangkan imajinasinya, dia bukan sampai kesana kan? Karena menulis pengen berkesenian kayak gitu. Kalau kita di Indonesia ya nggak kering juga kita ngomong tentang tulisan tentang karya sastra. Sekarang kalian ramai masih saya pelupus bikin bukunya lagi di remake lagi, bukan di remake tapi dicetak ulang. Lupus dari yang satu remaja, anak remaja dan sebagainya kayak gitu. Anak remaja lalu ada kambing jantan kayak gitu. Itu sekarang lagi digandung terus lagi yang macam-macam lagi macam-macam novel populer kayak gitu. Tapi dulu pernah nggak berpikir bahwa di zaman saya masih sekolah ya dasar, saya dipaksa harus baca buku romannya Tenggelam Tanpa Panduci di Hamka. Bukunya antara buku dengan filmnya jauh sisa kayak gitu. Itu sastra ini drama. Jadi Bu Hamka itu bikin bukan karena pesanan, karena nulis. Bu Hamka itu adalah ulama besar, ulama dia ngajar ngaji gitu kan. Dia nulis juga, tulisannya dahsyat kayak gitu. Atau Henry Anwar dia harus merokok berbatang-batang sampai dia tak ada WC, dia cuma bikin sepotong puisi, rokoknya habis 5 bungkus, puisinya berjadi-jadi, dulunya tak ketemu juga. Nafis sama juga, peruntuknya semua kami, dia harus sampai tak ambilin. Hanya karena apa? Ya karena dia ambil inspirasinya lagi sambil BAP. BAP zaman dulu kan, dulu aja bahaya, apalagi jongkok, akhirnya sampai ada dengan ambil itu dia. Jadi apa? Itu bagaimana proses mencari karya-karya yang ada dulu tadi di Indonesia kayak gitu. Tadi di luar Inggris ketika munculnya karya statis muncul pembicaraan itu. Bagaimana kalau karya kok kayak tulisan di TV ya ini seperti ini. Nah mereka bandingannya pasti itu ya. Yang kedua soal bagaimana karya soal karya bagaimana budaya mereka itu sedang hilang. Ketika mereka mencari-cari tentang kata budaya, mulai mendefinisikan kata budaya, mereka sudah bilang jejak. Anak-anak sudah nggak ada. Ini apa nih budaya kita ini apa? Nah, para pakar
anak-anak komunikasi ini ya merancang lagi, muncul istilah budaya populer. Nah, lalu budaya populer itu budaya apa? Itu adalah budaya dari kalangan bawah sebenarnya. Tadi yang Raymond William itu kan dijabarkan oleh OOI yang kayak gitu dari kalangan bawah itu betul. Di Amerika contohnya, tadi saya di Indonesia sudah bilang tentang kayu, tentang roket, tentang jaringan, tentang ya sekarang oplosan dan sebagainya kayak gitu. Lalu di Amerika yang muncul itu yang dimunculkan oleh orang-orang kita, entah itu reggae, gospel, jazz, rhythm and blues, sampai namanya rap kayak gitu. Itu betul semua bentuk perlawanan kayak gitu. Nah, terus yang itu salah satu contohnya ya, contoh tentang bagaimana itu sebuah bentuk perlawanan. Tapi pada akhirnya dia dimasifkan itu dimasalkan, ini jadi cerita yang lain. Pada akhirnya itu jadi tren, seakan-akan ia itu diakui sebagai karya orang banyak untuk komunitas, untuk hiburan. Jatuhnya adalah yang lebih populer sebetulnya, karena munculnya itu kalangan bawah juga. Tapi kita juga bertanya juga, kalau begitu Beethoven kalau dimasalkan, dimasifkan gitu kan, orang semua dengar, dianggap populer juga loh. Nah, mereka nggak mau bikin kayak gitu, jangan juga mereka. Jadi banyak persoalan-persoalan di Cultural Studies akan selalu menjadi perdebatan-perdebatan yang tidak pernah berhenti gitu. Dan apa yang disimpulkan tadi oleh Kevin itu sebenarnya adalah kutipan-kutipan yang dirangkum dari berbagai penelitian. Sampai sekali lagi penelitian yang sangat saintifik kayak gitu. Bisa jadi konteksnya betul di tahun itu, di tahun 93, tapi begitu tahun ke 910 atau sekarang udah beda lagi. Nanti muncul lagi yang begini, itu betul. Jangan dia tanyanya selalu kalau kita kan selalu sebut tahunnya kan. Begitu kan tahunnya, tahun 60 ya sudah ketinggalan dong, sudah selesai kayak gitu. Makanya kalau bikin buku kan, bikin skripsi kan diusahakan minimal tahun 2000. Walaupun bukunya yang dibikin tahun 2000 itu betulnya tahun yang aman juga kan ya. Sama aja sebenarnya sih, ya kan? Nah, itu kayak gitu. Jadi ini pemahaman-pemahaman seperti ini yang akan selalu tabrakan. Nah, kalau tadi jurnal tentang cerita tentang James, jadi kalau kalian baca buku saya, buku yang komunikasi, maka itu adalah materi perkuliahan kita dari 1, 2, 3 sampai ke 5, kalau sampai mana sudah selesai sampai sini. Itu adalah basic aja sebenarnya. Begitu masuk ke budaya populer, maka saya ambil bukunya John Keats, budaya populer. Menarik apa yang dia bilang tentang wacana celana jeans. Celana jeans itu celana sesungguhnya bukan celana untuk di sini ada berapa? Berarti ada juga yang pakai jeans. Hampir separuh pakai jeans. Kayak gitu. Artinya apa? Itu sudah menjadi mode kan kayak gitu. Tapi kalian tahu apa enggak? Ini yang statistik penelitian tahun 60-an, dari tahun 70-an itu dari 100 mahasiswa 125, 100 mahasiswa pakai jeans di kelas ini. Yang 5 tidak pakai jeans, tapi dia punya celana jeans. Kayak gitu. Ini masalah apa? Ya itu masalah yang ternyata dibilang sebagai masalah budaya populer. Padahal kalau menurut sejarahnya celana jeans itu celana siapa sih? Di celana siapa yang pakai? Bukan kok yang mobil dulu kapan ada celana jeans ya kali. Kalau di kantor dulu iya pakai jeans ya. Marlboro kan? Karena kita nonton Marlboro, rokoknya sama orang yang koboi yang keren banget pakai jeans dia. Tapi sesungguhnya siapa yang pakai? Kalau kerah biru. Kenapa? Dia kerja, mereka kerja kuli, tani juga kan berkira-kira taninya pakai jeans atau pakai apa ya kayak gitu, pakai kayak gitu. Pasti bahannya dari jeans kayak gitu kan. Nah itu adalah artinya apa? Ya itu adalah kerja pakaian untuk kelas bawah kayak gitu, kelas 10. Tapi tiba-tiba dia menjadi tren, ceritanya menjadi lain lagi. Ada persoalan apa? Nah, si John Keats kan, persoalan jeans ini adalah persoalan yang sebenarnya tidak sesederhana seperti yang dilihat ya gitu. Ini bukan masalah mahasiswa yang jadi petani, bukan mahasiswa kayak bercita-cita menjadi guru kayak gitu. Tapi ini soal bagaimana mereka sudah mulai mengerjakan sebuah makna baru, membangun makna baru. Kalau mahasiswa ya cenderung ada kerja keras misalnya. Bahwa mahasiswa adalah orang yang tidak dibatasi, orang yang tidak mau dibantu identitasnya.
Mahasiswa adalah orang yang selalu ekspresif kayak gitu. Maka cara menunjukkan simbol itu dengan pakaian jeans. Kalau dia mahasiswa itu pakai celana bahan, maka dia sudah kembali ke zaman katakanlah orang klasik, orang ortodok, orang yang diatur kayak gitu, orang selalu itu teratur. Kalau mahasiswa broadcasting pakai celana bahan kelas, pakai sepatu yang warna hitam, ngajarin akun, maka kita akan bilang pakai batik lagi gitu. Karena kan sekalian nggak spontan, Pak Lurah sana. Dia kan kadang-kadang Pak Lurah kayak gitu. Kenapa harus pakai jeans? Ya pertama itu soal makna. Kita bagaimana mahasiswa orang-orang modern di zaman sekarang mencoba membangun pemahaman baru bahwa jeans itu bukan kartunya, bukan sekedar kalangan bawah, bukan sekedar pakaian yang buruk, tapi itu merupakan simbol baru bahwa kita merupakan pekerja keras, kita merupakan orang yang ekspresif, kita merupakan orang yang agresif dan sebagainya. Terus yang kedua, yang akan pentingnya lagi, ada tadi tetap sisi pemberontakan selalu muncul jika berkaitan dengan budaya populer. Ada perlawanan terhadap budaya lama. Jadi yang mahasiswa itu jangan selalu pakai celana bahan. Biarlah celana bahan itu milik dosennya ya. Dosennya keluar juga maksudnya. Kalau saya nggak pakai juga. Saya nggak pakai celana bahan juga. Dipakai simbol-simbol itu pada akhirnya. Nah akhirnya dari pertama dari makna baru simbol-simbol baru muncul. Yang kedua muncul soalan kesenangan. Bagaimana dia merasa nyaman dengan dirinya, nyaman dengan hal yang baru ini. Dan itu menjadi simbol baru. Pada akhirnya muncul persoalan identitas. Jadi kalau tadi disebut mahasiswa yang energi, mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang kreatif dan bla 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 dengan simbol-simbol positifnya gitu, maka gunakanlah silakan itu adalah persoalan identitas. Nah 3 poin yang dicatat di sini ada jadi yang punya definisi. Pertama soal makna tadi. Kedua soal kesenangan, yang ketiga soal identitas. Ini yang paling penting. Betapa banyak misalnya dari kalian itu tetap memaksa katakanlah seperti dia berkelas itu pakai topi buku. Kenapa? Itu identitas. Ada persoalan kalian gunung, kalian musik saya tahu. Ada orang yang datang kelas tetap menggunakan kemeja, tapi dengan kancing yang juga mana-mana. Dia tahunya kaos kayak kenapa? Itu bukan identitas dia. Saya tahu dia pergi dari ngomong mana. Ada kan tetap gila-gila kelas pakai jersey misalnya. Cuma mau bilang kalau gua ini para Arsenal. Kesenangan di sana kan. Ada gaya hidup di sana. Tapi ada poin identitas juga. 3 poin itu masuk ke sana. Pertama dia ngasih identitas ke orang lain. Gua ada orang Arsenal. Kedua dia senang dengan citra barunya ini. Bahwa betul orang jersey. Karena dia kaosnya panasnya minta ampun, tadi ada keringat nggak peduli. Waktu barunya minta ampun di kanan, karena ada keringat. Nah itu 3 poin itu yang tidak berkaitan dengan budaya. Nah apa yang disampaikan tadi betul juga, disampaikan oleh Kevin tadi betul juga. Banyak soal situ begitu ngomong budaya populer, dia ngomong tentang ada sekularisme, relativisme. Tapi yang paling penting, yang paling bahaya dari semuanya itu sekularisme itu bahaya. Karena tiba-tiba kalian, kalau di buku saya sudah bilang, apa dari kita tuh sudah bilang bahwa televisi itu bukan sekedar hiburan, tapi sudah menjadi agama baru, jadi Tuhan baru. Karena kita lebih patuh pada televisi dibanding pada guru wajib bukan kan? Itu yang bilang itu. Terus yang berikutnya juga yang apalagi persoalan banalitas tadi ya. Nah betapa kita sekarang ini sudah didukung dengan yang namanya remeh-temehan, dangkalan. Dangkalan apa? Konten. Ukurannya kemana sih? Ya lagi-lagi kalau ukurnya kemana, mari kita bangunkan kesepakatan kita. Kalian tanya lagi ke masyarakat kita. Kita ini orang timur. Orang timur itu biasanya seperti apa sih? Orang timur itu seperti apa cara berpikirnya? Kalau misalnya kita katakan kita nggak bawa simbol agama nih, bilang aja kita orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Minang, orang maka kemana kesepakatannya masyarakat itu? Itu cara mengukurnya kan. Jadi kalau kalian mengukur persoalan Amerika seperti film tadi ke kita, ya hancur-hancuran film gitu kan konteks kita.
gitu kira-kira. Tapi kalau kalian mengenai situasi TV kita misalnya yang paling gampang BKS kah, Facebook kah, campur-campur dan sebagainya, lagi-lagi dengan standar kita yang betul standar kita sebagai orang timur, makanya standar kalian sebagai orang komunikasi, maka jadinya banalitas semua kan, kedangkalan semua kayak gitu. Itu gaya populer kayak gitu. Itu yang ini yang saya hanya merangkum apa yang disampaikan oleh Kevin dan diskusi tadi, semuanya menarik, semuanya benar, semuanya apa yang ditampilkan di film tadi juga lebih banyak menampilkan sebenarnya menampilkan bukan pergeseran budaya, tapi lebih ke itu bagaimana penampilan simbol-simbol modernitas itu menonjol. Ketika dia nyebut perada, nyebut kayak merek, pakai rambut dan sebagainya, selalu saya bilangkan kayak begitu. Itu persoalan itu. Kan soal budaya, kayaknya kemarin soal multikulturalisme. Ketika pampir pun kehilangan budaya, kehilangan identitas, karena nggak tahu, dia kaget dulu dia masih anak-anak. Ya tadi kalau nonton Sparta tadi emang nggak ngerti sih. Itu terakhir baru oh dia mau gambarin pergeseran tadi dari anak-anaknya lagi terus cara pandangnya zaman dulu dia dari kereta kuda kayak gitu sampai zaman cium-ciuman zaman modern kayak gitu. Pokoknya jangankan manusia, pampir pun panik juga, tetap mengalami culture shock. Dia shock kan, pampirnya shock kayak gitu. Padahal dia juga dari ratusan tahun, dia lihat itu kaget juga. Nah itu menggambarkan apa? Itu pada akhirnya poin premis paling penting dari film tadi adalah soal culture shock. Bagaimana kegagapan kita menghadapi perubahan zaman, menghadapi perubahan eskalasi segala hal, globalisasi. Ya kan, itu gagal. Jangan kalian dia gagal pampir Amerika lagi, bukan pampirnya, bukan. Ya kita masih putar-putar nenek cantik masih main cantik. Ya, susternya masih ngesot. Kita masih level kita adalah masih level setan-setan yang melecehkan. Jadi para nenek kita tuh cenderung melecehkan setan. Jadi gak ada setan itu cuma di film sinetron apa? Sepanjang Ancol. Itu yang paling cantik. Yang ada yang belakang ini semua setan itu dilecehkan. Hinaan. Setan itu sepertinya nggak punya kemuliaan sama sekali. Tapi di Amerika setannya mengalami culture shock ya. Nah itu dia sadisme. Kalau setannya culture shock, gimana kita? Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan ini ya garis seperti tadi itu semua adalah persoalan yang ditampilkan. Ada tentang budaya populer, tentang perlawanan, kedua tentang persoalan Amerika yang multikulturalisme. Terus nanti muncul juga tuh beberapa persoalan yang sekarang lagi ramai juga tuh di Indonesia tuh pluralisme diartikan secara kadang-kadang sempit, kadang-kadang diartikan secara ya orang agama sebenarnya kalau di Indonesia mau tentang pluralisme pasti orang Islam mau kayak gitu karena diartikan secara serampangan kayak gitu, menghormati, tapi nggak seperti itu. Kalau di film tanda tanya tuh disimbolkan satu restoran ini buat orang non muslim, juga orang muslim, pisaunya beda, kayunya beda, tapi tangannya sama sebenarnya. Jadi tetap dia pikir visualisasi orang tuh akan terganggu kalau dia itu berarti ini ayam, kita makan ayam, tapi situ ada babi, akan terganggu, tidak pikir apa ini. Tapi dipaksakan itu masuk sebagai itu loh konsep pluralisme kayak gitu.